yang menjaga, memeliharanya dan sebagainya. Mura'idzati bil absar nikmatan minhu wa lutfan bil abrar bid daril qarar. Dan zat Allah itu, zatnya yang sempurna itu akan bisa kita lihat, nah, bil absar dengan mata kepala kita nanti. Nikmatan minhu sebagai nikmat minhu dari Allah, wa lutfan dan sebagai kasih sayang Allah, bil abrar kepada hamba-hambanya yang abrar, yang dicalonkan masuk surga, bidaril qarar yaitu kelak di negeri yang kekal di akhirat. Jadi besok itu yang ketika di dunia ini kita tidak akan pernah bakalan melihat zat Allah. Mampunya kita melihatnya dengan mata batin kita. Nah, dengan mata batin kita akan mampu memandang Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan mata kepala tidak akan pernah bisa. Jangankan kita, makhluk yang paling agung, yang paling sempurna, itu baginda Nabi tidak pernah sekalipun melihat Allah di dunia. Nah, apalagi kita. Tetapi kelak di akhirat sebagai nikmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hamba yang abrar, yang berbuat baik kemudian menyebabkan dia masuk surga, akan diberi nikmat dengan memandang langsung zat sempurnanya Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah firmankan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Di saat itu muka-muka mereka di surga itu nadhirah, berseri-seri, bercahaya. Ila rabbiha nadhirah, dikala mereka melihat kepada Tuhannya. Jadi kenikmatan yang paling agung, yang paling besar nanti yang kita rasakan itu bukan bidadari, bukan makanan minuman, bukan. Itu kenikmatan-kenikmatan yang kecil. Nah, kenikmatan yang paling inti adalah ketika kita memandang sumber yang menciptakan segala kenikmatan di surga, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita idam-idamkan. Maka dikatakan oleh para ulama, siapa mereka yang akan mendapatkan melihat Allah yang seperti itu kelak? Ya, orang di dunia ini memang itu dicarinya. Kan dulu pernah disebut yang ceritakan mengenai ayat, apa bunyinya dulu itu? Ya, orang yang akan mendapatkan memandang Allah itu ya orang yang di dunia ini itu terus yang pikirannya ingin dekat dengan Allah. Ya, para aulia itulah yang mereka di dunia ini yang dia pikirkan bagaimana dekat dengan Allah setiap saat, setiap hembusan napasnya. Karena di surga itu nanti ada orang masuk surga, ya paling kesenangan ya perut saja, makan minum. Ada yang sama istrinya, sama bidadari. Walaupun diiklankan hari ini hari kita memandang Allah, nggak bakalan nggak masuk surga, tapi nggak ada terasa, karena di dunia itu nggak ada tujuannya itu. Dia amal kebaikan, dia buat amal kebaikan, dia bantu orang, dia tolong orang, dia buat kebaikan, tapi ingin ma'rifat dekat Allah itu ndak kesana pikirannya. Tapi ini orang ini masih surga. Nah, nanti orang seperti ini walaupun diiklankan hari Jumat ada orang melihat Allah, diizinkan roh ndak ada, ingin itu ndak ada. Nah, tidak seperti itu. Nah, di dunia bukan itu anunya, inginnya. Makanya ya nggak heran orang-orang yang ma'rifat kepada Allah itu, surga itu bukan tujuan inti mereka. Tujuan inti mereka adalah bagaimana mendapatkan Allah. Maka dalam kaulnya ulama sufi itu, siapa yang telah mendapatkan surga di dunia, la yastaqu ila jannatil akhirah. Siapa yang sudah mendapatkan surga dunia di dunia ini, la yastaq, itu dia tidak akan pernah menginginkan lagi surga akhirat. Ini kata-kata ulama sufi yang mereka sudah menyampai makrifat kepada Allah. Orang yang sudah mengenal Allah, ya kenal Allah di dunia ini, tidak akan butuh lagi kepada surga di akhirat. Sumpah masuk surga itu pun tidak terlalu dianukan. Inginnya nanti ya bagaimana di dunia dia bisa tetap dengan Allah, ya di akhirat juga begitu. Dia bagaimana dekat dengan Allah.
Wallahu a'lam bishawab. Bukan mereka itu nggak senang nikmat surga, bukan senang juga, tapi kesenangan mereka ini melampaui. Kalau senang dengan surga ini standar standar. Namanya orang yang mau kenikmatan yang paling inti ya ketemu dengan yang menciptakan kenikmatan itu, bukan dia itu nggak senang kenikmatan, nggak, karena kenikmatan dengan Allah itu jauh lebih nikmat ketimbang surga. Yuk, surga ini diberikan kenikmatan begitu karena izin Allah. Nah, Allah ini sumber kenikmatan, itu yang diincarnya sama orang yang dekat dengan Allah itu. Jadi yang dicarinya itu Allahnya yang memiliki kenikmatan. Sebagaimana cerita itu, zaman dulu ada raja memerintahkan kepada semua penggawanya, apa yang kamu pegang sekarang jadi milikmu. Maka semua perdana menteri pegang singgasana, si ini gubernurnya pegang ini, ada tukang kebunnya si Ayas ini tidak pegang apa-apa, tangan raja itu dia pegang. Nah, ditanya, kok kamu pegang dengan saya? Udah orang-orang pegang mutiara, berlian, mahkota, kok pegang dengan saya? Ya, kalau saya pegang Tuhan kan otomatis saya dapat semuanya, ini kan Tuhan yang punya semuanya ini kan. Nah, itu pikirannya orang beriman seperti itu. Kalau dapat Allah, itu semua akan didapatkannya nanti, karena semua itu diciptakan ada karena Allah. Kalau sudah dapat Allah, itu udah kecil jadinya, bukan nggak mau sebenarnya. Itulah orang yang ahlul ma'rifat. Nah, itu yang perlu kita usahakan. Apa misalnya ya?